Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Ini bicarakan tentang ilmu sing fardu ain dipelajari. Ilmu sing fardu ain yang dipelajari yaitu ilmu yang sedang dihadapi atau akan dihadapi dengan ghalabatuzon, akan dihadapi dengan ghalabatuzon atau yakin apalagi. Oleh karenanya di dalam masalah ilmu yang harus dipelajari kemarin itu atau melihat dari hal yang dihadapi oleh seseorang itu terkumpul menjadi 3 hal. 1, af'al, yaitu ilmunya sesuatu yang harus dilakukan. 2, turuk, ilmunya sesuatu yang harus ditinggalkan. Ketika urusan ayat, tikot, yaitu ilmunya sesuatu yang mestinya harus diyakini, diiktikoti, mantep hati. Nah, untuk ilmu yang harus untuk mengetahui perkara-perkara yang harus ditinggalkan, ini adalah wajib belajar sesuai dengan apa yang akan terjadi padanya. Kalau orang bisu tidak berkewajiban untuk mempelajari tentang bahaya lesan, karena tidak akan mungkin bicara. Orang yang budek tidak kewajiban untuk mempelajari hal-hal yang negatif terhadap telinga, karena gak mungkin akan mendengarkan. Orang yang tunanetra tidak berkewajiban mempelajari hal-hal yang dilarang atau yang membahayakan pada penglihatan, karena tidak akan pernah melihat. Fama makaute ilmu yang lamu kan ngerti sapa mukallaf, annahu temen setune mukallaf iku yang fakku. Dadi kepecat sapa mukallaf anhu saking mah iku la yajibu ora wajib apa ta'allumuhu, mempelajari ma. Ilmu-ilmu yang mukallafnya dia tahu, dia tidak akan pernah kena, tidak akan pernah terjadi, yakni akan lepas darinya. Gak kewajiban untuk dipelajari seperti tadi. Orang tunanetra tidak akan pernah mendapatkan hal-hal yang bisa dilihat yang bermacam-macam. Makanya jelas dia itu akan terlepas dari pandangan yang macam-macam. Makanya tidak harus dipelajari. Tapi wama utai perkara wa ka utai mukallaf iku mulabisun nglakoni lagu maring mah. Kalau sesuatu tersebut dilakukan oleh mukallaf, pasti akan dilakoni. Ya fawa mongko ya yajibu iku yajibu wajib apa tanbu ngilingaken malah ing atase mukallaf, maka harus mengingatkan sesuatu tersebut, yakni larangan-larangan atau negatif itu terhadap mukallaf. Nanti akan dicontohkan di belakang. Saged paham niki? Jadi kalau mukallaf itu tidak akan pernah melakukan sesuatu tersebut, pasti akan pisahkan yang faku itu gak wajib pelajari. Seperti halnya apa yang membahayakan di dalam hal penglihatan. Bermacam-macam hal yang bisa menyebabkan bahayanya penglihatan. Tapi bagi orang yang tunanetra sudah yakin tidak akan pernah menemukan atau yakin akan terpisah dari perkara yang membahayakan dalam penglihatan. Ini gak wajib melajari. Tapi bagi orang yang pasti akan melaksanakan, seperti kita punya meripat, ya harus mempelajari hal-hal yang dilarang pada meripat.
Kalau kita punya pendengaran berarti pasti akan mendengarkan, maka harus mempelajari, mengingatkan hal-hal yang dilarang dalam pendengaran. Harus diingatkan. Ngomong koyo ini iki gak oleh, ini gak oleh, ini gak oleh ngoten ya. Kamalau kana kaya lamun ana sapa mukallaf intal islami dalam waktune Islam iku labisan nganggo lil harir. Iku labisan nganggo lil harir maring sutra. Au carisan tolong kubil ghasab ing dalam ghasaban. Au nadiran toni ngali ila gari mahram maring liyane wong kang duweni mahram ya wajibu maka wajib apa tarifu ngilingaken mukallaf bizalika keran mengkono kaunul harir haraman kaunul julus bil ghasab haram kaunun nazir li ghairi mahram haram. Jadi kalau memang orang itu sedang masuk Islam, waktu masuk Islam kok tiba-tiba dalam waktu masuk Islam kok memakai sutra, harus diingatkan, Kang, pakai sutra ini orang Islam udah oleh, orang lanang lebih nggak oleh, yang orang ngetok boleh, karena sutra niku halus, tempatnya untuk orang wedok niku di made in halus, barang halus. Oleh halus niku ora krasa. Isane krasa lek kasar oleh halus kan ngoten ya. Nah, ketika wong lanang niku desainnya desain kasar niku lek papasan karo barang halus itu akhir bisa terasa ana krasa ana bangkite ngoten ya. Makanya tidak boleh barang kasar-kasar ini campur barang halus kecuali yang diizinkan, ya. Tapi lek sing wedok gaya halus, gaya sutra, kene ora nganggo sutrane tapi nganggo wong sing nganggo sutra ya ora apa-apa ya. Nggih. Nganggo wong sing nganggo sutra, gak apa-apa. Wis. Wa mau ta perkara laisa kang ora ana sapa mukallaf iku bisa nganggo lagu maring mah. Kalau waktu masuk Islam itu dia tidak melakukan, bisa nganggo melakoni. Ketika mukallaf tersebut sebelum masuk Islam, ketika masuk Islam tidak sedang melakukan apapun dari perkara-perkara yang diharamkan. Walakin nautapine mukallaf iku bisa dadi ta'arudi kelan ngadepi mentokaken lagu maring ma alal kurbi ngatasi zaman parek. Akan tetapi bagi dia niku akan menghadapi sesuatu yang dilarang tersebut dengan jangka pendek. Jangka pendek niku alal kurbi parek niku jangka pendek. Contohnya kalau akli kayak mangan. Kan pada waktu masuk Islam dia tidak lagi makan, tapi urusan makan ini kan akan dilakukan dengan jangka pendek. Ndang dilakoni gitu loh, jangka pendek nih, ndang dilakoni. Wasyirbi lan ngombe. Nek ngono wajib kewajib apa taklimuhum mulangaken mulang ing mukallaf ing larangane akli wasyurbi ing mayakrumu minal akli wasyurbi. Maka wajib diingatkan makanan yang tidak boleh ini, makanan yang tidak, minuman yang tidak boleh ini. Ngoten. Kata idakana sehingga dalam hari kalanina sapa mukallaf iku bi baladin dalam negara. Kalau dia itu berada di tempat yuta atau kang den lakoni ing dalam balad apa syurbul khamri minum khamr wa aklu lahmil khinzir lan mangan daging celeng ya wajib mengkewajib apa taklimuhum mulang mukallaf zalika ing mengkono syurbul khamri wa aklu lahmil khinzir wa tanbiulan mulang milingaken mukallaf
wa tabiulan ngelingaken mukallaf alaihi ngeten wa tabiulan ngelingaken mukallaf alaihi ngatasi ngeten wa tabiulan ngelingaken ing niku syurbil khamri wa lahmil khinzir alaihi ngatasi mukallaf. Wes, kalau memang ada orang masuk Islam, dia itu berada di dalam daerah di mana daerah niku banyak orang yang mabuk khamr, banyak orang yang makan daging babi, maka bagi kiai wajib mengingatkan kepada orang yang masuk Islam tadi untuk dilarang, itu larangan makan babi dan minum khamr. Diwajib mengingatkan larangan minum khamr, larangan makan babi terhadap mukallaf. Sangat paham. Dan wa mau te perkara wajib bakang wajib apa taklimuhum mulang ing mah wajib apa wajib areng ngatasi mukallaf apa ta'allumum ngajar aku belajar ing mah. Kalau perkara itu wajib diajarkan terhadap mukallaf, ya mukallaf wajib belajar. Karena kalau kiainya mengajarkan terus dia tidak mau belajar, ya kene mulang sopo di sesuatu yang oleh kiai wajib diajarkan maka kepada mukallaf, maka mukallaf itu wajib mempelajarinya. Karena tidak mungkin akan terjadi taklim tanpa ta'allum. Gak iso mulang tanpa ono sing belajar kabeh mulang sapa, mulang tembok apa piye. Adik hal-hal yang wajib diajarkan oleh kiai terhadap manusia, maka manusia itu wajib melajarinya. Karena gak mungkin akan mengajarkan tanpa ada yang mau belajar. Dan makanya gak sido jadi ono guru. Guru niku bisa menjadi guru karena ada murid. Harus terima kasih kepada murid. Murid pun juga harus terima kasih, kamu bisa jadi murid berkono guru. Karena kalau tidak ada guru kamu tidak jadi murid. Ngerti lho? Memang wa ja'alna kulla syai'in azwaja. Gusti Allah menjadikan segala sesuatu itu dengan azwaj, dengan apa? Jodoh-jodoh. Ana etan, ana kulon, ana lor, ana kidul, ana isor, ana dhuwur, ana lanang, ana wedok, ngono lho. Ana srengenge, ana rembulan. Kabeh jodoh-jodohan. Ana padang, ana peteng. Wis selesai di dalam ilmu yang wajib dipelajari dalam karena harus dilakukan atau karena harus ditinggalkan. Ini selesai. Sekarang ilmu-ilmu yang harus dipelajari di dalam urusan akidah, dalam urusan etikot, dalam urusan yang harus diyakini, harus mantepi hukmul bil jazim. Etikot niku al hukmu al jazimu yakbalu taghayyur niku jenenge etikot. Al hukmu al jazim yakbalu taghayyur. Meyakini atau menetapkan sesuatu dengan mantap 100% berarti mantap itu tidak ada keraguan sama sekali. Tapi masih mungkin keliru niku jenenge etikot atau yakin. Mulane ilmu ni Gusti Allah gak diarani yakin, gak diarani etikot Gusti Allah karena etikot itu bisa keliru. Lain kalau ilmu. Seperti halnya kita menekatkan kalau alam niku hadis.
Nah, ini kan dia nggak bisa membuktikan bener nggak ingat adalah aku birabbika fala takunanna minal mumtarin. Tapi kita nggak boleh ragu. Wajib meyakinkan 100% ya alam itu hadis. Nah, cuman yang baru takwil ini bisa berubah, bisa clear, bisa keliru. Kita menekatkan bahwa sholat duha itu hukumnya sunat karena berdasarkan dalil. Nah, tapi juga bisa keliru. Niku jenenge tekad. Kalau ilmu beda. Al ilmu huwa al hukmu al jazim la yaqbalu takhayyur. Menetapkan sesuatu, memberi keputusan sesuatu dengan mantap tidak mungkin keliru. Seperti kita melihat dinding ini dinding ini serah mungkin keliru. Nah, ini jenenge ilmu. Kalau zon beda maneh, meyakini sesuatu yang mungkin keliru tapi kemungkinan kelirunya kecil. Sesuatunya niku agak kuat 75%, itu jenenge zon. Kalau meyakini sesuatu kemungkinan hanya 50%, mungkin ya mungkin tidak, itu jenenge syak atau tarodud. Kalau meyakini sesuatu mungkin wujud tapi hanya 25%, teko ora ya kaya mungkin teko tapi kok waduh meneh kaya ora. Kaya orane tapi ya mungkin ae teko. Niku jenenge wahem. Wa dhannu tazwiju mri'in amrayni murajjihan li akhatil amrayni fatarafur rajihu dhannan yusma wa taraful marjuhu yusma wahma wa sakuta zwijumri'in amrayni min ghairi tarjihin li akhatil amrayni. Sak ini ku tazwiju min amrayn min ghairi tar sihin ya hadil amrayn. Hal-hal yang harus diikutkan wa amalul qulubi lan pira-pira penggaweane ati iku wajibu. Mongko wajib apa ilmu ngawur iktikad wa amalul qulub bihasabil khawatiri kelan sebab kerenteke ati. Lah, iktikad yang harus dipelajari yang mana? Apa harus apal aqwaid syakat wujud kita pokok? Apa harus apa sifat mukhalik Gusti Allah? Murah sampai nang kuno. Yang wajib di dalam i'tiqad dan amal qulub niku ya sesuai dengan yang terjadi pada hatimu. Terjadi yang dikerentekan di dalam hati. Kalau enggak ada kerentek apa-apa, ya enggak kewajiban apa-apa. Ngoten. Fa in qatala makalamun kerentek lahu kedhi mukallaf apa syakun mamang fil ma'ani dalam pira-pira makna. Allah dikang tadulu kang nuduhaken ala yang ngatasi ma'ani apa kalimat syahadati kalimah lururi syahadat gini wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah fayajibu maka ala yang ngatasi mukallaf apa ta'alluma belajar perkara ya tawassalu kang tumeka sa mukallaf iklan ma ila izalati syakki maring ilangi mamang ila izalati syakki maring ilangi mamang. Kapan-kapan seseorang itu punya keraguan di dalam perkara yang maujud yang ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat. Misalnya mamang Qur'ani hadis apa qadim ya. Kalamullah hadis apa qadim ya. Maka yang penting yaitu syak atau taradud fil ma'ani yang dalam memahami pira-pira makna.
bil ma'ani ing dalam memahami pira-pira makna, pira-pira perkara kang maujud ma'ani. Ma'ani niku perkara yang napa niku jenenge maujudun syai'un maujudun qaimun bi dzati ta'ala bi khaitsu law kusfal amnal hijab la ra'ainahu. Niku namanya ma'ani. Utawa iku ma'ani al-makna. Ma'ani ay sifatun maujudatun qaimatun bidzat bi haitsu law kusifal annal hijab la ra'ai naha. Itu namanya ma'ani. Yaitu sesuatu yang maujud, yang berada pada zat, yang menetap kepada zat, yang andai kata hijab kita dibuka akan mengetahui perkara tersebut. Itu jenenge sifat ma'ani. Contohnya Gusti Allah duwe ilmu, duwe kudrat, duwe iradah. Iradahe Gusti Allah niku perkara sing maujud ing dalam zati Allah. Umpama hijab kita dibuka akan tahu Gusti Allah mengendaki ini. Gusti Allah mengendaki ini kita akan kelihatan. Itu tidak dibuka. Tapi kalau ora dibuka hijabnya ya bangga ora ngerti. Lopo yo iso. Inilah sifat ma'ani yang sulit untuk dijelaskan dengan cara akli, sehingga orang-orang Mu'tazilah tidak mempercayai dengan sifat ma'ani, tidak mempercayai dengan kalam nafsi. Tapi kita bisa percaya 100% karena orang-orang yang mukasyaf, walaupun kita enggak mukasyaf, orang-orang yang mukasyaf itu bisa membuktikan. Kadang sifat kita, ma'ani kita datang niku belum matur dia sudah tahu. Sudah tahu. Ini kelihatan usifal anal hijab. Lah niki orang Mu'tazilah, orang Wahabi ini pura percaya ngoten niku. Karena tidak ada yang jadi, tidak ada yang mukasyafah. Enake mukasyafah. Ini karena orang yang mukasyafah, yang mukasyafah yo bangga. Padha ae lha niku. Karena enggak ada sing mukasyafah niku akhirnya mari gak iso mbuktekno. Dan dengan orang lain sudah enggak percaya, makanya sehingga tidak percaya dengan keramat. Dan tapi kita yo sering ngeten niku. Yang keblegong karo Mbah Dim biasa. Kepengin njaluk pring ngono ae urung ngatur niku langsung dikatokno dhisik ya. Kepengin juga nongkono durung njaluk teko dikai dhisik lho kan. Lah niku pun semerep niki. Niku sing jenenge mukasyafah niku sifat ma'ali ini lek karepe niku lho tek ngerti. Lah niku piye nek ketahui? Lah niku bikai sula kusifal anal hijab la rainaha. Umpama hijab kita dibuka ya romo niku. Niki sifat ma'ani. Ketika kita bingung di dalam memahami ma'ani yang ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat. Masuk kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basor, kalam, niku ma'ani. Maka ketika mamang semacam itu wajib alaihi ta'allum ma yatawassalu bihi. Ya wajib paling ngatasi mukallaf apa ta'allum belajar perkara. Ya tawassalu kang amrih tumeka sapa mukallaf pikiran maila isalati syak. Maka wajib mempelajari sesuatu yang menjadi sarana untuk menghilangkan keraguan. Belajar kifayatul awam. Sangat paham. Umpama ora duwe pikiran macem-macem,
Gusti Allah kalame Gusti Allah qadim apa hadis ora dipikir kaya ngono wis ora duwe keyakinan apa-apa. Dan mati sehingga tidak pernah meyakinkan bahwa kalame Gusti Allah niku hadis apa qadim enggak pernah meyakinkan. Niku matine muslim inda sunnah wal jamaah. Muslim. Mulane di sini diaturaken. Fa ilam yaqtur moko lamun ora gerentek, ora obah-obah. La ketim fakalaf apa zalika mengkono-mengkono ma'ani. Ya niku tidak pernah ada gerentek tentang sifat ma'ani. Kudrate Gusti Allah, iradate Gusti Allah, kudrat iradat ilmu khayat sama basar kalam. Wis gak pernah duwe kerentek apa itu hadis, apa itu qadim, apa itu maujud utawa ora, nek dikerentek blas. Blank. Wa matalan mafi sepeman kebraya takyi kemata atau kepada seorang mukallaf kebraya takyi yang dalam saat dengan tone kotakan seorang mukallaf anak kalam Allah subhanahu iku qadimun qadim wa annahu lan sadurunge kotakan temus niku Allah iku mariyun den tingali kena den tingali wa annahu lan temus Allah iku la isarana sapa Allah iku mahalan dadi panggonan lil khawatis maring pira-pira perkara kang anyar ila ghairi zalik maring yalim kuno wa annahu laisa mahalan lil khawatis mimanyatane perkara yudhkar kang den tuturaken apa mah mimanyatane perkara yudhkar kang den tuturaken apa mah fil mu'taqadati ing dalem pira-pira kitab kang bicaraaken perkara kang den i'tiqadi termasuk Sanusiah Ifayatul Awam Aqidatul Awam Kharidatul Bahiyah Jawahirul Kalamiyah Sanusiah Ijandarori Ummul Barohin Usulul Hamidiyah semacam-macam wis ya Fathul Majid niku termasuk niku Fathul Majid iku nok loro hati-hati ngaji dia enek Fathul Majid milih Ahlussunnah wal Jamaah enek Fathul Majid kagungane wong Wahabi. Niku senengane pancene nyerempet-rempetaken kaya ngoten dalam rangka untuk mengecoh dari generasi-generasi kita yang kurang teliti. Seperti kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin niku kagungane Mbah katanya Syekh Nawawi An-Nawawi bukan An-Nawawi yang Banten ya An-Nawawi Al-Baghdadi disyarahi oleh Syekh Nawawi Kiambek dengan kitab Dalilul Falihin. Mereka juga nyarai jenenge Dalilul Muslimin. Ini wis ngalor ngidul. Ini semacam itu. Jangan mandang lho niki kitab syarah dari Riyadhus Shalihin bener, Riyadhus Shalihinnya bener, tapi sing nyarai niku dudu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini bahaya. Sampai kitabnya Mbah Hasyim, kitab Ahlussunnah wal Jamaah yang menceritakan tentang berdirinya keberadaan Ahlussunnah wal Jamaah asalnya mengikuti Aimatul Arba'ah dan Syekh Ali Junaid, Imam Ghazali, Hasan Al-Asy'ari Al-Maturidi sampai datangnya Wahabi. Ini dilangi Wan. Ini sudah dilangi, ini sudah Masya Allah. Jadi mereka itu di dalam mengkaburkan kepada umat Islam tidak segan-segan melanggar secara disiplin keilmuan. Jadi itu dengan merubah. Juga di dalam kitab Lumak kagungane Syekh Hasan Al-Asy'ari tentang
wujude Gusti Allah. Nah niku jelasaken wonten mriku wujude Gusti Allah niku fokus sama. Kita lumah, kita fokus ngutsa wonten dhuwur langit. Nah, ini kurang ajari ngoten. Terus dipakai dalil dengan dalil-dalil yang macam-macam. Nek Al-Qur'an sudah jelas. Ketika idza da'a ar-rajulu al-mar'ata fa'abat kana ladzi fokus sama yaghdibu hatta tusbiha. Kapan-kapan wonten suami ngajak istri, kok sing istri mulet, fa'abat ini maknane mulet, ora gelem. Kana ladzi fokus sama Allah yang ladzi fokus sama di dhuwur langit, yaghdibu akan marah hatta tusbiha sehingga wanita itu mancing subuh. Ini wis nom-nom, sing tua-tua ini wis ora. Hah? Ora repot aja. Sing tua-tua ini aja dadal ngajak diajak wis. Rasa-rasen jan. Wis, jadi hadza dalilun syarihun ala anna Allah fokus sama wa man lam ya'taqid hadil aqidah faqad kafar. Lumaten seperti yang diterangkan wonten kitab lama anu lumah niku. Padahal kagungane Hasan Al-Asy'ari. Wong sing gak duwe tiket, begitu ini menunjukkan sore Gusti Allah di atas langit. Barang siapa yang tidak beritikad semacam ini kufur. Masya Allah. Juga dia menafsiri menjelaskan dengan dalil yang secara sederhana bahwa ada binatang ketika disakiti langsung angkat tangannya ke atas, dihadapkan ke langit. Ini menunjukkan hadza dalil syarikun ala Allah fokus sama siapa di langit. Jadi nggak paham bahwa kita memang doa kiblate niku di langit. Lah lek donga niki kiblate di langit niku dirani Gusti Allah di langit. Lah mengko lek kita salat menghadap Ka'bah apalagi tawaf pemoro di Ka'bah ora berarti Gusti Allah di jero Ka'bah. Lah ngoten lho niki. Niku dirubah-rubah kaya ngoten. Niku hati-hati kula lan panjenengan walaupun kitab kita, tapi kalau sudah cetakan tidak asli, itu banyak perubahan. Ini kudu ono perbandingan. Sebagaimana kitab Bukhari banyak hadis yang terbuang, termasuk hadisnya tawasul, hadisnya ziarah kubur, itu terbuang semua. Ketika mereka menguasai kota Mekah, menguasai Syam, itu dirubah. Makanya enek dan kitab-kitab Bukhari secara Muslim yang dimiliki oleh para ulama-ulama dulu yang masih mondok di Mekah sebelum adanya Wahabi. Mulane krono isine kitab Bukhari ini wis ora padha wae ya terjadi koyo ngeten iki. Iku sing membahayakan. Makanya kita perlu mendirikan Islam Nusantara bahwa kiblat kita kepada kiai-kiai yang ada di Jawa, tidak kepada kiai yang ada di sana. Kayak ngoten. Niku banyak dirubah, termasuk Azkar Nawawi. Kagungane Imam Nawawi. Niku yang cetakan lama, niku babu ziyaratin Nabi. Bab ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengrika diganti babu ziyarati masajid.
Masjid Nabawi, bab ziarah Masjid Nabawi. Jadi ini pun disiplin keilmuannya sudah nggak bisa dipercaya. Tapi ya Gusti Allah pun dawuh wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Barang batil kok delik-delikno panggah zahuqa akan lenyap. Dan buktinya mereka untuk merusak Nahdlatul Ulama yang pun mulai 32 tahun ya ora nek apa-apa nih. Tetap Nahdlatul Ulama masih berjalan. Iku mau tuduh NU niku lek gak dijaga para aulia, gak dijaga ambiya. Nah, Saudi menghabiskan aliran iki gak sampai 5 tahun ngamblas. Tapi enggak habis berapa triliun kita masih eksis. Dadi ngriki dijaga kali Gusti Allah. Wis. Siapa saja yang tidak meyakini apapun, berarti dalam hatinya gak ada gejolak tentang sifat ma'ani. Tidak ada gejolak tentang sifat kudrat, iradat, ilmu, khayal. Dalam arti gak ada gejolak niku tidak beriktikad qadim juga tidak beriktikad hadis. Bahkan memang tidak pernah mendengar sama sekali. Nah, ini kan di masyarakat kita kurang-kurang loh. Yang ora tau ngaji, ora tau mondok blas ngono ya. Ya mosok kenal to sifat ma'ani. Jelas ora, ha? Ayo nek gak percaya sama sekono lagi wong anu kae. Bu, napa sifat ma'ani? Ora ngerti. Karena dia tidak mempunyai sifat ma'ani, gak ngerti niku yo enggak menekatkan tidak ada juga tidak mengikatkan ada. Lho wong sing kaya ngeten iki mati. Wa mata qabla ya'taqida. Sebelum menekatkan bahwa kalam Gusti Allah itu qadim, sebelum menekatkan bahwa Allah Ta'ala bisa dilihat, sebelum menekatkan bahwa Allah Ta'ala bukan tempatnya hawadis, yakni hal-hal yang diturunkan dalam mutakot, faqad mata. Moga teman-teman mati sepeman alal Islam, ingatasi netepi agama Islam, karena Islam itu cukup umir tadukadran nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pokok sing penting al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Cukup Islam benar. Gak disyarat harus menekatkan semacam itu. Ada. Tapi jangan sampai panjenengan juga salah paham bahwa kata umir tu adu qatilan nas kata syahada la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah fa in qaluha usima min dima'uhum usima min dima'ihim wa amwalihim, bahwa orang itu diperintahkan untuk diperangi sampai membaca kalimat syahadat. Berarti goyatul perang, goyatul qital sampai masuk Islam. Enggak koyok ngoten maknane, walaupun dohiri seperti itu. Karena hadis ini disampaikan Rasulullah di dalam perang Khubairah. Kita tahu di dalam perang Khubairah niku goyatul qital, akhir peperangan, bukan mereka masuk Islam, tapi akad musalamah, akad damai. Di mana akad damainya itu tanah yang ada di tanah Khubairah dipersilakan untuk digarap oleh orang Yahudi Khubairah, tapi ada kompensasi masuk kepada orang Islam. Nah ini berarti musalamah, berarti berhentinya perang karena perjanjian kerukunan damai. Karena itu tidak berarti berhentinya perangan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi bisa dengan damai. Makanya makna 2 kalimat syahadat itu maksudnya umirtu an qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa muhammad rasulullah. Yang diperintahkan perangi itu hanya orang kafir, selain kafir orang. Tapi tidak semuanya orang kafir diperangi. Yaitu orang kafir yang memerangi kita.
Karena pokokul musyrikin kafatan kama yuqatilunakum kafah. Karena mereka merangi kita, akhirnya kita berangi. Bukti kalau bukan kafir, nah Rasulullah qatilun nisa, wong wedok karo kanjeng Nabi kalau diperangi. Ya karena kafir wong wedok kan yo kafir, tapi tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Berarti orang krono kufuri. Ngoten lho. Nah Rasulullah an qatlil alil bi'ah. Kanjeng Nabi melarang membunuh pada syekh, pada guru sing nang musala nang ahli bi'ah niku ahli gereja. Nah, kalau memang karena kafir kan mereka juga kafir. Nah. Rasulullah melarang membunuh kepada Hilman, kepada anak kecil. Kalau karena kafir mestinya harus dibunuh. Rasulullah melarang membunuh kepada orang tua. Ternyata gak boleh orang tua dibunuh. Wong sing tuwa Syekhon Hamad Haroman. Walaupun kafir. Berarti pembunuhan bukan karena kafirnya. Kenapa? Kayak wong tua ngono iku ora mungkin akan merangi wong Islam. Cah cilik yo ora mungkin, wong wedok yo ora mungkin. Tapi apa boleh buat kalau memang mereka ikut terlibat ya. Qatul musyrikin kafatan kama yuqatilunakum kafah. Meniki kudu kita pahami ayat-ayat yang agaknya mustasbihat ini digunakan untuk justifikasi oleh mereka-mereka dalam menteror non-Islam yang ada di Indonesia dengan dalil faktul musyrikin min haitsu wajadtumuhum makhudhum makhudhulam kula marsad. Musyrik dia pateni. Akhirnya halal membunuh orang musyrik. Baik ini ya. Wong musyrik kabeh dibunuh ya jadi perang terus semua. Nah niki di antarane. Wis. Di sini ijma'an min ahli sunnah wal jamaah. Walaupun Mu'tazilah gak mengakui bahwa orang yang seperti ini adalah Islam. Juga orang-orang yang menghilangkan kias jali. Ini walaupun perbedaan, walaupun di situ Mu'tazilah tidak setuju karena perbedaannya orang yang ahli bid'ah, ini tidak dianggap merusak pada ijma'. Artinya tetap dikatakan ijma' konsensus walaupun ada orang lain yang nggak setuju karena bukan ahli sunnah wal jamaah, yaitu golongannya Mu'tazilah. Yes. Walakin hadil khawatiru, tapi ini utawi kikirin tek al mujibatu kang netepaken wa khawatir li itikad. Maring itikad iku ba'dua utawi setengah khawatir iku yahturu krentek apa sih ba'dua bitabi kelawan kuwatekan lawan hal yang wajar. Namun ada kerentek-kerentek tentang sifat ma'ani upuyo Gusti Allah dawuh kaya dicontohno kaya wal kita bularoi babi. Ya mungkin punya kerentek-kerentek semacam itu. Dan kerentek-kerentek itu bisa terjadi karena tabiat. Karakter wong pancen seneng mikir. Wa ba'du utawi setengah khawatir iku yahturu kerentek apa sih ba'du. Iku yuhtaru to nek den krentekaken apa ba'du bisima sebab krungu. Kerentek-kerentek kaya ngeten niku karena mendengarkan. Yang seperti yang sekarang mendengarkan semuanya agama sama. Wah itu agama berarti podo ini. Karena mendengarkan akhirnya bisa mempengaruhi etikot hati. Yo agama ya podo agama nih tapi ora podo kebenarannya. Sing bener untuk kita ya bener ya Islam. Jangan mengikatkan agama lain juga benar. Tapi kita diwajibkan untuk menghormati. Karena Rasulullah telah menghormati kepada orang-orang Yahudi di
Madinah yang sehingga mengikuti perintah Kanjeng Nabi. Kalau tidak menghormati, saling menghormati, Rasulullah sudah dibunuh di Madinah dengan orang Yahudi karena bersatu akhirnya ya dilindungi oleh orang Yahudi. Sehingga Rasulullah dalam piagam Madinah mengatakan innal yahuda minal Khazraj ummatun wahidah, innal yahuda min Aus ummatun wahidah, satu umat. Nah, kita tidak perlu untuk mengetahui, untuk membicarakan perbedaan, tapi oleh Allah diperintahkan untuk kembali kepada yang sama saja. Qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Padha apa alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Sangat paham. Nah, mulai bicara perbedaan kabeh berbeda. Karena krumu min ahli barat saking ahli negara. Karena itu, fa ingkana mukalamun ono iku fi baladin. Fa ingkana mukalamun ono sapa mukalaf iku fi baladin ing dalem negara. Saakan kuncoro. Kuncoro niku masyhur. Masyhur iku semebar, apa? Sumrambah. Sumrambah. Fi dalam barat awal kalam perbincangan, ada ilmu kalam. Wa tanata Quran padha ngucap-ngucapan sapa ana sumenungsa bil bidah iklan pira-pira bid'ah. Ya fa yang bagi monggo sayukya payusana ento den reksa sapa mukalaf fi awali bulugi. Sapa sing wong fi awali bulugi dalam kawitane baleke mukalaf ana saking kalam dan beda. Jadi kalau di negara, orang itu hidup di negara di mana negara itu telah membicarakan soal ilmu kalam seperti di Indonesia ini, dan banyak orang yang membicarakan tentang bid'ah. Di Indonesia kan saling membedakan ziarah kubur bid'ah, tawasul bid'ah dan lain sebagainya. Kalau seperti ini anak yang baru balik wajib diajarkan ilmu kebenaran yang bisa menolak tentang hal yang dibicarakan di masyarakat itu. Mulai balik. Ini wajib bagi wong tua. Orang malah justru anak kayak balik di sekolah sing mengajarkan akidah yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah buar niku. Anak gede nentang nang wong tuane jan. Niki banyak sekali terjadi yang semacam ini wong-wong kita ngenku. Karena enggak memahami, pokok yang penting jadi sekolah favorit. Tadi jemput wis anak lain enggak pernah melihat siapa yang mengajarkan dan siapa yang mendirikan. Alirane opo akidah opo, ora pati mikir. Padahal di sini ketika sudah balik, ketika di daerah itu telah diperbincangkan tentang akidah, telah diperbincangkan tentang bid'ah, wajib mulai balik didoktrin pager-pager yang menolak, yang menghalang, yang menghandle dari kebid'ahan itu masuk di telinga anak itu. Malah kali sekolah nang dininya, malah sekolah nang kono ya wallahu alam bisawab ya. Bitalkinil haq lan nalkin kebenaran. Bitalkinil haqi. Bisa nabi awali bulugi ana saking bid'ah. Jadi mulai balik sudah harus dicegah dari bid'ah dengan cara talqinil haq, mulang barang, mulang ajaran kang hak. Kenapa? Kok mulai balik sudah diajarkan? Wa inna maqatun musnik lakuan iku lawu ki alamun den tibakaken. Ilahi maring mukallaf sadurunge balik dari mang. Opal batil. Karena kalau sudah kadung mendengarkan, sudah kadung didoktrin oleh mereka, lawa jabat mengko dene wajib apa selatu ngilangi batil angkel bisa ngatine mukallaf. Karena kalau sudah kadung
doktrin kan sudah kadung masuk wajib dihilangkan. Tapi kalau sudah mengkristal niku sudah menges, membeku, menyatu. Warubama asura kadang angin lebur zalika mengkono isalah. Kenapa? Karena akidah itu kalau sudah menyatu akhirnya menjadi tobiah, menjadi karakter. Karakter dengan pendidikan itu sik menang karakter. Artinya pendidikan berapapun bisa dikalahkan dengan karakter. Makanya memang ulama masih berbeda pendapat tentang antara pendidikan dengan karakter itu menang mana. Nah, akhirnya Ronggo Warsito niku geger karo raja, debat karo raja. Menang mana antara tarbiyah dengan karakter, dengan tabiah. Kalau kita melihat kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhamidani wa yunashirani wa yumajjisalihi, berarti menang pendidikan. Ketika sudah dididik akan bisa menjadi orang tuanya Nasrani Yahudi, akhirnya menjadi berubah. Tapi kalau kita lihat hadis, wa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu. Musa samini sing dididik karo malaikat Jibril malah dadi wong kafir. Ngajari umatnya Nabi Musa untuk nyembah pedhet. Wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu. Nabi Musa yang dididik oleh Fir'aun pertama kali di dalam pangkuan Fir'aun yang ingin dijadikan generasi kedua, Fir'aun kedua, tapi malah justru menjadi utusan. Lho nopo? Karakternya beda. Nah ini. Dan terus lagi menang karakter. Makanya beda pendapat akhirnya membuktikan kata raja menang pendidikan, kata organisasi itu perlu dilihat. Akhirnya didik ketek karo kucing. Ketek itu dididik sampai pinter. Dijak numpak sepeda, numpak klopo, nek klopo dijak joget, jak sembarang pinter. Wah pede ya ini raja, menang iki. Ternyata sing gak duwe akal tak didik iso. Kucing yang ngono dididik sampai pinter sehingga ketika ada tamu tanpa dikomando langsung membawa rampatan. Wah, dilatih. Nah, ini kan ya ketek-ketek supaya ngoten niku. Wah ini ternyata bisa dilatih. Kata Ronggo Warsito, jangan bangga dulu, jangan pede dulu, mari kita uji semuanya. Akhirnya Ronggo Warsito sowan nggawa watu cilik karo nggawa tikus. Begitu ketek itu membawa rampatan datang kurang 1 meter dilempar batu. Apa yang terjadi? Semua rampatan dibuang, ditinggal nangkap batu. Mereka karakter ketek itu tidak diantem mesti nangkap. Pelajaran yang bertahun-tahun itu jadi hilang karena karakter. Demikian pula kucing. Kalau datang membawa rampatan dilemparin tikus. Berarti maka semua rampatan dibuang untuk mengejar tikus. Jadi pendidikan kalah dengan karakter. Maka jangan sampai anak itu sudah dengan pendidikan yang menjadi karakter ini nanti sulit dirubah sama asural balik angel. Mulai gede niku wangil, makanya akhirnya yo wong tua karo anak akidahe wis beda. Kama ana kaya temene kelakuan iku lakukan lamun ana sapa hadar muslim. Iki ki wong Islam ku tajiron pedagang, tapi tajir bahasa Arab. Nek tajir bahasa cah nom-nom iku duduk pedagang. Oh tajir apa marane? Kaya raya. Nek tajir niku liwetan. Nek bahasa Arab tajiran itu pedagang. Pakar salam teman-teman
kondang fil baladin dalam negara apa muamalatu riba yang bergawe riba. Wajib maka wajib alai ngatasi mukallaf apa ta'allumul khabri, belajar ngedoi minat riba. Jadi kalau memang di daerah itu kalau dia berdagang dan di daerah itu banyak pengamalan riba, jual beli emas sama emas, perak sama perak dengan tanpa memenuhi syarat, maka diwajibkan untuk mempelajari tentang ilmu yang menjauhkan riba. Wahada utam ditadrij, tingkat-tingkat kayak ini kuau, tingkatan-tingkatan kayak ngoten. Utawa dalam ini wahada utawi kiki lau sya'a fil balad mu'amal wajib alaihi ta'allumul hadri ikwal haku kang bener fil ilmi dalam ilmu ala dikang bakang te ilmu iku fardu ainin fardu ain wa maknahu utai maknane ilmu fardu ain iku al ilmu alladzi pun saking niki lek wonten sing tak lataken. Ini maksudnya mau kita Nabi nyampaati jatuh yang sinten mawon. La yang sawu indahu illa biidznih. Nanti ora iso lek ora diizini karo pangeran siji. Dan orang yang diizini mendapat syafaat sinten? La yash'abu an jenik la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Sing iso syafaat iku orang-orang yang mendapatkan sertifikat. Dene iku wong Islam, kecuali Abu Lahab senajan kafir tetap oleh pertolongan niku saking Gusti Allah. Nanti sapa sing syafaat dingin niku ana syafaat kubra ana syafaat sugra, ana sing asale mestine wajib mlebu neraka akhire dispensasi langsung mlebu swarga, ana sing tetep nang neraka tapi ada keringanan dan lain sebagainya. Itu dalam syafaat ngoten semua orang mukmin. Tidak ten Quran dialani la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda, punya ahdun itu apa kalimat syahadat. Ya terus jadi niku Gusti Allah ingkang ngasih. Dikali Gusti Allah dikai keringanan mergo. Lah niku Gusti Allah yang kai. Jadi Kanjeng Nabi diizini menyafaati. Lah niku mboten karena Kanjeng Nabi, Gusti Allah langsung ngekai dispensasi sapa wae iso. Nah iku tapi syafaate lek wong kafir yo nggih ngoten gak iso wong kafir dilebono swarga mboten. Adilake sing syafaat akhirnya bisa masuk surga itu hanya orang mukmin. Karena bisnas innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Tapi syafaat Gusti Allah ora wajib. Itu hak Gusti Allah hak itu. Nggih, sampun.